Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan ridhonya serta izinnya kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, bertolabul ilmi di Majelis Baitul Ilmi yang insya Allah ini baru pertama kali dan kita akan rutinkan setiap 2 pekan. Dan alhamdulillah yang akan mengisi adalah Ustadz Wahid Rahman. Beliau sudah bergabung bersama kita semua pada sore hari ini. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan sahabat beliau dengan izin Allah di yaumil kiamah nanti. Baiklah, Bapak Ibu jamaah Baitul Ilmi yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian rutin dari Majelis Taklim Baitul Ilmi yang insya Allah akan dilaksanakan tiap 2 pekan sekali. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama memulai dengan topik yang akan dibawakan oleh Ustadz Wahid Rahman, yaitu dengan topik indahnya belajar ilmu agama bagian 1, dan insya Allah nanti akan diteruskan di bagian 2 dan seterusnya sampai betul-betul kita cukup paham mengenai materi ini. Pemilihan materi ini utamanya adalah untuk encourage kita sebenarnya kalau belajar ilmu agama apa sih yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita sebagai fadilah daripada kegiatan atau amalan mencari ilmu sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena sekarang sudah 16.12, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Beliau sedang keluar sebentar. Beliau sudah kembali lagi. Baiklah Ustadz, waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada sore ini kita bisa bersama-sama dalam kajian Baitul Ilmi. Masya Allah, rumahnya ilmu. Mudah-mudahan bersama kita dalam kajian ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, hari ini saya diberi tema tentang indahnya menuntut ilmu agama. Gini, kita mesti pahami dulu satu persatu. Belajar agama itu hukumnya wajib. Ini menurut ulama, ya. Berdasarkan satu hadis dari Rasulullah SAW, talabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, artinya bahasa sederhananya orang Islam itu tidak boleh buta agama. Maka orang Islam itu harus ngerti agama. Setidaknya ya belajar begitu ya.
Karena apa? Di dalam agama itu kita nggak boleh sama sekali ikut-ikutan. Jadi kita harus mengerti betul dasarnya kenapa saya beramal begini, kenapa saya beramal begini. Karena satu amalan yang tidak didasari oleh ilmu maka tertolak. Ya. Karena itu Islam mengajarkan kita tidak boleh ikut-ikutan. Jadi kita harus tahu betul gitu ya. Tidak hanya sekedar mengikuti saja, ya, tetapi memahami dasarnya. Gitu. Coba deh renungkan satu ayat di dalam Al-Quran pada surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Monggo. Alhamdulillah Silakan. minasyaitonirrajim. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka Salah, mengatakan, Pak. ah, Surat sorry, 17 ayat surat 17, sorry maaf, surat ayat 7, 36. surat 17, sebentar, Ayat 36. Nama suratnya Al-Isra. 36, Al-Isra Ustaz ya. A'udzubillahi. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti, tidak diketahui, tidak ada ilmu tentang sesuatu itu. Karena sungguh mata, telinga, hati, semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, belajar agama itu keniscayaan, ya. Maka Nabi tadi mengatakan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim agar kita tidak ikut-ikutan, ya, setidaknya dalam beribadah, ya, dalam bersikap. Oh, ini loh dasar agamanya, ini loh dasarnya kenapa saya seperti ini, kenapa saya mengikuti begini, ini dasarnya. Nah, itu semua bisa kita ketahui dengan cara belajar, memahami agama dengan benar, ya. Jadi jelas, jadi tidak katanya, sepertinya tidak begitu. Tapi betul-betul ini loh dasarnya. Ya. Dan ketika kita sudah belajar agama, agama itu jadi perhiasan yang indah buat pemiliknya. Ada satu syair mengatakan, "Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli." Ya, belajarlah engkau, sesungguhnya ilmu itu hiasan bagi pemiliknya. Ilmu itu adalah hiasan bagi pemiliknya. Ya, jadi orang nek punya ilmu itu ya indah gitu. Ya, maka orang berilmu itu mesti baik, ya, mesti takut sama Allah gitu. Ya, kalau ada orang berilmu tidak takut sama Allah ya nggak bisa disebut orang berilmu, karena Allah mengatakan dalam Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu ya tidak takut sama Allah. Bahasa sederhananya gini, anak kecil umur 4 tahun dia berani saja colok-colok listrik ya dengan tangannya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Ya, orang yang sudah mengerti maka dia tidak mungkin akan berani mencolok-colok listrik gitu ya. Ya, kenapa? Karena dia tahu ilmunya bahwa ini ada setrumnya gitu. Ini begini, ini seperti itu. Baik. Saya akan mulai pelan-pelan. Apa sih keutamaan orang belajar agama itu? Ya. Apa keutamaan orang belajar agama? Ya. Kalau kedudukannya tadi saya sudah sampaikan, belajar agama itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Karena kita beramal tanpa ilmu itu agak riskan ya, nanti bisa mengada-ngada dan akhirnya amal kita jadi salah. Baik, mari kita pahami apa keutamaan orang belajar agama. Yang pertama, menurut sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Menurut sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi yang terkemuka ya. Beliau mengatakan begini, ta'allam al
ilmah fa inna ta'allumahu laka hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun. Jadi kata sahabat Mu'adz bin Jabal, ta'allam, belajarlah, ya, al-ilmah, ilmu. Belajarlah kalian ilmu agama. Kenapa? Fa inna ta'allumahu laka hasanatun. Karena mempelajarinya atau mempelajari ilmu agama itu adalah lakah bagimu hasanatun, kebaikan. Ya. Jadi nggak ada orang belajar agama terus jadi tidak baik. Ya kalau kita sering dengar orang tuh belajar agama kok jadi radikal, orang belajar agama kok jadi ngono, ya mesti belajarnya yang salah. Karena belajar agama itu kebaikan. Tidak ada dalam Islam itu mengajarkan ketidakbaikan, tidak ada. Tidak ada. Jadi ta'allam, belajarlah kalian, al-ilmah, ilmu agama, ya, fa inna ta'allumahu, karena sesungguhnya mempelajarinya lakah bagimu hasanatun, adalah kebaikan. Jadi orang yang belajar agama itu mesti baik, ya. Kemudian wa talabahu ibadatun, ya. Mencari ilmu agama itu adalah suatu ibadah. Jadi katakanlah kita belum paham, tapi kita duduk belajar, itu adalah sebuah ibadah. Yang nilai ibadahnya pun sangat luar biasa. Nanti Anda bisa jelaskan. Ya. Jadi belajar agama bagi kita adalah kebaikan. Belajar agama itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun. Dan saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan akan ilmu itu adalah tasbih. Ya, tasbih sama dengan mensucikan Allah. Ya, jadi saling mengingatkan. Ya, bahkan kita mengajak nih menuntut ilmu agama, orang ikut satu, maka kita akan dapat nilai seperti orang itu dengan tidak mengurangi nilai kita sama sekali. Jadi saling mengingatkan soal agama adalah tasbih, ya, sama dengan memuji Allah. Wal bahtha anhu jihadun, ya. Dan membahas ilmu agama itu adalah sebuah jihad. Ya, membahas ilmu agama itu adalah sebuah jihad. Membahasnya, kita bicara soal ilmu agama, ya. Membahasnya itu adalah jihad. Ya, jadi jihad itu tidak mesti berperang di jalan Allah. Kita belajar agama itu adalah jihad. Maka kenapa dikatakan man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar agama sampai dia pulang lagi, nilainya itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, nilainya itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Keluar dari rumah kita, belajar agama, sampai kita balik lagi, nilainya sama dengan jihad di jalan Allah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun. Ya. Dan mengajarkan agama kepada orang yang belum mengerti adalah sedekah. Mengajarkan agama kepada orang yang belum mengerti adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbatun, ya. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah satu kurbah. Kurbah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, tentu belajar agama itu kepada orang yang memang punya kemampuan di dalam pemahaman ilmu agama. Ya, karena kata Rasulullah SAW, ya, dijelaskan ini penting, ya. Memberikan persoalan, ya, kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal nunggu hancurnya. Memberikan satu persoalan bukan pada ahlinya, maka tinggal nunggu hancurnya.
Nah, cuman kan kadang-kadang di Indonesia ya terutama ya, tiba-tiba orang jadi ustadz gitu. Ya, akhirnya apa yang disampaikan kadang-kadang tidak sesuai itu dengan apa yang ada dalam Quran, dalam hadis, ya apa yang ditulis oleh para ulama gitu. Makanya belajar itu kepada ahlinya. Ya, artinya pada orang yang punya kemampuan di dalam ilmu tersebut. Saya ulangi, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, belajar agama itu bagi kita adalah sebuah kebaikan. Makin kita mengenal agama akan membawa kita makin baik. Kalau ada orang ya makin belajar kemudian makin tidak baik, mesti ada yang keliru. Kenapa? Karena memahami agama itu buat kita adalah sebuah kebaikan. Kemudian belajar agama itu adalah ibadah. Kemudian membahas agama itu adalah saling mengingatkan dalam ilmu agama itu adalah tasbih. Membahas agama itu adalah jihad. Mengajarkan agama kepada orang yang tidak mengerti agama adalah sedekah. Jadi makanya kita juga nggak boleh pelit-pelit. Satu ayat kita paham, ya kita sampaikan. Tapi jangan nyampein kalau kita tidak paham. Ya. Makanya kemudian ada hadis yang sering kita dengar, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun cuma satu ayat. Tentu satu ayat yang kita pahami. Yang kita tidak pahami tidak boleh. Nanti jadi sesat dan menyesatkan. Ya, kembali belajarnya juga kepada orang yang memang punya concern dia belajar agama. Ya. Idza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ya, jika engkau memberikan satu hal persoalan bukan pada ahlinya ya tinggal tunggu hancurnya. Mau belajar listrik sama ustadz yang ngaco nanti kesetrum. Ya, ya belajar agama kepada ustadz, belajar listrik kepada orang yang mengerti. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada orang tuh ngerti hebat itu tidak ada. Orang tuh yang ada hanya ngerti di bidangnya saja. Ya. Orang hanya mengerti di bidangnya saja. Nah, itu satu ya. Inilah kenapa kita mesti belajar agama. Jadi ternyata orang belajar agama itu adalah kebaikan. Orang belajar agama itu adalah ibadah. Orang saling mengingatkan dalam soal ilmu agama adalah tasbih. Membahas agama adalah jihad. Mengajarkan agama kepada orang yang belum mengerti adalah sedekah. Ya. Terus. Dan tidak ada istilah kita sudah sepuh, Kak Iso lagi. Ya. Jadi ada pepatah Arab tuh mengatakan, kata orang Arab, belajar itu minal mahdi ilal lahad. Dari buayan sampai ke liang lahat. Itu bukan hadis ya. Belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya the long life lah. Education. Belajar itu sepanjang hidup. Karena ilmu Allah nggak bakal habis. Ya, luas sekali. Luas sekali. Nah, itu satu. Menurut sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, ada lagi kata sahabat Ali radhiyallahu an. Sahabat Ali ini adalah sepupu Nabi, anak dari Abu Talib, sekaligus menantu Nabi, ya, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, suami dari Fatimah, ya. Nah, beliau tuh mengatakan begini, al-ilmu, kata beliau nih, al-ilmu khairun minal mali. Ya. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul malah. Ya, wal malu tunkisuhu an-nafaqatu wal ilmu yazku bil infaq. Jadi kata sahabat Ali begini, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Orang yang mempunyai pemahaman agama, ilmu agama itu jauh lebih baik daripada harta. Ya, lebih baik daripada harta. Nanti kebaikannya di mana? Coba orang punya ilmu,
ya, dia ajarkan ilmu itu, dia kemudian meninggal, maka amalnya nggak pernah putus. Saya ulangi, orang punya ilmu agama, misalnya Bapak ya, Pak Agus misalnya, ngajarkan kepada anaknya atau kepada temannya, kepada tetangganya, satu ilmu saja. Walaupun kita sudah wafat, itu ngalir tuh pahalanya itu. Nggak pernah habis. Ya, kalau harta kan habis. Kecuali sedekah jariyah. Makanya Nabi mengatakan ada 3 kan yang tidak pernah terputus, yaitu salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi saya ulangi, ilmu itu lebih baik daripada harta. Walaupun kenyataannya orang tak terlalu serius untuk menuntut ilmu, tapi orang bisa mati-matian untuk mengejar harta. Ya. Padahal ilmu itu lebih utama daripada harta. Al-ilmu khairun minal mali. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusukah. Karena ilmu itu, kata sahabat Ali, akan menjagamu. Coba lihat. Orang punya ilmu. Oh, ilmunya memberitahu. Ini nggak boleh loh. Ini syubhat loh. Ilmunya memberitahu. Ini haram loh. Ini dilarang oleh agama loh. Jadi kita itu kalau punya ilmu selalu dijaga oleh ilmu kita. Ini riba loh. Ini haram loh. Ini makruh loh. Ini diperintahkan loh. Masuk ditinggal gitu. Jadi ilmu itu akan senantiasa menjaga diri kita dari kesalahan. Ya. Kenapa ilmu itu lebih utama daripada harta? Sedangkan harta, wa anta tahrusul mal. Sedangkan engkau akan menjaga harta. Kalau ilmu kita dijaga oleh ilmu, kalau harta kita sibuk jaga. Kita sibuk jaga. Ya, makanya orang punya ilmu itu seperti dipagari oleh ilmunya. Ya, kemudian di-guidance, mendapat bimbingan dari ilmunya. Sehingga dia terjaga terus. Dari perbuatan ini nggak boleh, ini tahu boleh atau tidak, dari mana kita paham? Ya dari ilmu. Kalau kita tidak paham, kita tidak berilmu, kadang-kadang kita mengatakan yang benar itu salah, salah itu adalah benar. Dan kadang-kadang mencampur aduk yang salah dengan yang benar. Karena kita nggak ada ilmu. Kalau ada ilmu, kita tahu ini benar, ini salah. Kata ilmunya ini nggak boleh, ini boleh. Orang yang nggak ada ilmu nggak bisa itu. Bahkan menempatkan yang benar itu sebuah kesalahan, yang salah dianggap sebuah kebenaran. Ada juga yang mencampur aduk. Yang benar dan yang salah. Karena nggak ngerti. Ya, walaupun saya kadang-kadang kalau ada orang melakukan ini salah, oh iya karena dia nggak paham. Maka juga saya nggak perlu marah. Ya kita beritahu kalau kita punya akses untuk bisa memberitahu. Kalau tidak punya akses untuk memberitahu, ya kita doakan saudara kita itu. Wong kita ini yang hari ini benar, pernah nggak benar kok dulu. Dan orang yang hari ini nggak benar, sangat terbuka tuh untuk baik di masa yang akan datang. Jangan-jangan mati dia lebih baik lagi dari kita. Makanya jangan gampang juga mencela seseorang, mencela seseorang. Ya. Nah kembali, jadi kalau tidak ada ilmu, kita bisa mengatakan hak itu adalah batil, batil adalah hak. Dan kadang-kadang kita mencampur aduk tuh, yang hak dan yang batil. Padahal agama kan nggak boleh ya. Coba buka Al-Quran. Surat 2 ayat 42. La talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Monggo. Ayat berapa, Mang Ustaz? Surat 45 ya. ayat 42. Kedua ayat 42. 42. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Kata Allah, jangan kau campur aduk yang hak dan yang batil, kebenaran dengan kebatilan. Nah, untuk tahu kita mana hak, mana batil, kan kita harus tahu ilmunya. Karena ketidaktahuan ilmu kita, maka kita mencampur aduk tuh yang hak dan yang batil. Kadang-kadang yang bukan agama dianggap agama. Kadang-kadang yang ajaran agama malah tidak dikerjain.
gitu kan. Itu kenapa terjadi? Karena kita nggak ada ilmu. Akhirnya orang beragama pun gimana ya sekarang? Kayak berpolitik gitu ya, win-win solution. Win-win solution. Ya, dicari jalan tengah, akhirnya dicampur aduk tuh yang hak dan yang batil. Sehingga tidak terpisahkan. Nah, lalu Allah ingatkan, jangan kau sembunyikan loh kebenaran itu, padahal engkau tahu loh. Jangan karena kita nggak enak gitu ya, karena kita nggak enak kita sembunyiin tuh kebenaran, nggak boleh. Tapi juga jangan misalnya, wah ini benar, ini salah dengan apa kenceng, nggak boleh juga. Karena dalam menyampaikan agama dalam Islam pun ada metodologinya. Tidak boleh agama itu disampaikan dengan, mohon maaf ya, menggunakan diksi yang tidak baik, intonasi yang tidak baik, kasar, mencela, itu nggak boleh. Karena dalam Islam, dalam mentransfer pemahaman agama itu mesti dengan cara yang baik. Nggak boleh dengan emosional, marah, memaki, mencela, nggak boleh. Makanya saya nggak ngerti kalau ada kajian kok mencela, memaki, gitu. Nggak ada dalam Islam. Coba lihat Quran. Surat 16 ayat 125. Surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Oh, Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. kata Allah, ajak, seru mereka ke jalan Tuhanmu. Ajak ke jalan Allah. Ajarkan agama, begitulah ya. Ajak mereka ke jalan Allah. Dengan apa? Dengan hikmah. Yaitu dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, jangan ngajak, nanti keliru. Ya, ajak orang ke jalan Allah, saudara kita, sahabat kita, teman kita, berdakwalah gitu maksudnya. Ajak ke jalan Allah, yang pertama itu dengan hikmah, harus ada ilmu. Ajak mereka ke jalan Allah dengan ilmu. Lalu yang kedua bagaimana? Sudah ada ilmu cukup? Enggak. Wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Nggak boleh caci, nggak boleh maki, nggak boleh rendahkan gitu ya. Nggak boleh mencela, menggunakan apa diksi-diksi yang tidak baik. Atau menggunakan intonasi yang juga nggak pas. Nggak boleh. Ajak mereka ke jalan Allah dengan hikmah, ilmu, dan dengan pengajaran yang baik. Kalau ternyata terjadi perdebatan, berbantahlah dengan cara yang baik. Ya ini, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Mau, monggo kerso. Karena hati orang itu berada di tangan Allah. Kita nggak bisa paksa. Makanya dalam Islam itu, dakwah itu orientasinya bukan hasil. Tapi proses. Yang penting sudah disampaikan dengan cara yang benar, nggak perlu marah, orang nggak terima, ya sudah, karena hati itu urusan Allah. Tugas kita cuma menyampaikan kebenaran. Mau atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Nah, jadi sekali lagi, ajak ke jalan Robmu, berdakwahlah, sampaikan ilmu agama dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, jangan nyampein, nanti sesat semua orang. Yang kedua, tidak cukup punya ilmu. Pengajaran yang baik, metodologi. Gunakan diksi yang baik, intonasi yang pas. Gitu ya. Dan berbantahlah dengan cara yang baik. Nih, tak kasih contoh. Rasanya, Raya, rasanya. Tidak ada di dunia ini orang lebih bobrok dari Firaun. Rasanya tidak ada. Ya. Tapi bagaimana ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk ngajak Firaun ke jalan Allah, Allah berpesan, gunakan lo kata-kata yang lembut lo. Begitu. Mana dalilnya? Surat 20 ayat 42 sampai 44. Surat 20
ayat 42 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah? Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Masya Allah ya. Padahal tuh yang dihadapin Fir'aun loh. Nggak ada rasanya orang lebih buruk daripada Fir'aun. Kok kita menyampaikan kepada saudara muslim kita dengan cacian, makian, hinaan, hardikan, gimana? Ini ada kisah berkenaan dengan ya. Jadi ada kisah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi begini ceritanya. Ada seorang ustadz ya ceramah Jumat di zaman Salahuddin, ini kisah. Ya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu sebagai pemimpin di Mesir waktu itu. Kalau katakanlah sekarang presiden lah gitu ya. Nah, ustadz ini ceramahnya, dalam ceramahnya itu mengkritisi kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi yang cenderung mencaci dan memaki gitu lah. Menggunakan kata-kata yang kasar, ya, kemudian diksi yang tidak pas gitu ya. Lalu kemudian ustadz ini berkata, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, kata si ustadz. Oleh karenanya, saya akan buka tanya jawab nanti setelah sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, ustadznya berdiri. Lalu ustadznya berkata, siapa yang mau bertanya? Lalu ada orang tanya, Ustadz, mana lebih baik Ustadz atau Nabi Musa? Wah, ustadznya bingung ya. Ustadznya dibandingin dengan Nabi Musa. Maka kata ustadznya, ya Nabi Musa mesti lebih baik lah. Kan Nabi manusia pilihan Allah. Saya manusia biasa. Oh, ngono tahu Ustadz? Iya. Yang kedua Ustadz, mana lebih buruk? Fir'aun atau Salahuddin Al-Ayyubi? Ya tentu Fir'aun lah. Kan Salahuddin Al-Ayyubi masih muslim. Oh, ngono tahu Ustadz? Nah, maka si penanya itu membacakan ayat tadi. Pergilah engkau wahai Musa, idhab anta, pergilah engkau Musa, wa akhuka dan saudaramu Harun, bi ayati dengan tanda-tanda kebesaranku, wala taniya fi dzikri, jangan sampai engkau lalai dari mengingatku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua wahai Musa Harun kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Lalu apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Berkatalah kalian berdua nanti kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga Firaun jadi ingat dan Firaun jadi takut. Bayangkan ya, yang dihadapi Firaun yang menyampaikan Nabi Musa tetap harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Loh, kok kita orang sama-sama di masjid, sama-sama muslim, kok cara kita mengatakannya dengan cara yang tidak pas. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kembali kata sahabat Ali tadi apa? Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka. Karena ilmu itu akan menjagamu. Jadi ilmu itu akan memprotek diri kita. Ini nggak boleh, ini haram, ini halal, ini sunnah. Itu kita dijaga oleh ilmu. Jangan loh ini haram loh. Jangan loh ini makruh loh. Kerjain ini wajib loh. Ini sunnah loh. Nah kita tahu tuh. Dengan ilmu itu kita dijaga oleh ilmu kita. Sedangkan harta, wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta itu kita yang jaga. Takut hilang lah. Macam-macam gitu ya. Jadi orang punya ilmu itu happy. Orang punya harta kadang-kadang nggak happy juga. Karena takut hilang. Makanya ada istilah, kata sahabat Ali juga ini. Beliau mengatakan begini. Muhibbud dunya la yanfaku min thalas.
para pencinta dunia itu, pencinta ya, bukan berarti kita nggak boleh cari harta. Pencinta dunia itu, dia cintai dunia di atas segala-galanya gitu. Para pencinta dunia itu tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah hamun lazimun. Yang kedua, wa ta'abun daimun. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadih. Para pencinta dunia ya, bukan berarti kita nggak boleh cari dunia. Pencinta yang menjadikan dunia itu segala-galanya. Satu, para pencinta dunia itu, dia akan hamun lazimun. Kesedihan yang tiada berujung. Kesedihan yang tiada berujung. Takut nggak dapet, takut hilang, terus saja seperti itu. Ya, padahal sudah punya banyak tuh. Tapi masih aja kurang terus, kan nggak nyaman. Yang kedua, wa ta'abun daimun. Pencinta dunia itu akan lelah tiada ujung. Pagi yang difikirin dunia, mau tidur dunia, malam dunia, bangun tidur dunia. Harta terus. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi. Pencinta dunia itu tidak, apa kata sahabat Ali, wa hasratun la tanqadi, kerugian yang nggak ada ujungnya. Ruginya itu nggak ada ujungnya. Penyesalan yang tiada ujung. Oh, ternyata dunianya itu ya, kenapa dia menyesal? Ternyata setelah mati nggak ada gunanya itu. Ternyata nggak manfaat gitu. Ya, coba lihat dulu surat ke 11 ya kalau nggak salah, ayat 15 sampai 16. 11 atau 10. Bunyinya begini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa orang menginginkan kehidupan dunia? Surat berapa itu? Ya, Ya. 11 benar Ustaz. Ayat 15 sampai 16. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu yang disebut bahwa pencinta dunia itu capeknya nggak ada ujung, sedihnya nggak berakhir, kemudian kerugian yang tiada habisnya. Pencinta loh ya, bukan berarti nggak boleh cari dunia, bukan itu. Pencinta itu yang menjadikan dunia segala-galanya. Ya. Apa kata Allah tadi? Siapa orang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah cukupkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Tapi mereka itulah yang di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Ya, dan lenyaplah dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Nah, oleh karena itu, di kesibukan kita dunia ini, yuk sempatkan kita belajar agama. Sempatkan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu akan lahir jika ilmunya cukup. Kalau kemudian kita nggak belajar, kita nggak tahu tuh ibadah yang benar seperti apa. Makanya saya nanti ingin memahaminya, pahaman kajian kita ini dari yang dasar-dasar dulu. Ya, baik ya. Kemudian kata sahabat Ali, kenapa ilmu itu lebih baik dari harta? Karena ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang jaga. Jadi kalau kita punya ilmu berarti kita jadi tuan, karena dijaga oleh ilmu kita. Kalau kita punya harta, kita jadi security, karena kita yang sibuk jaga. Lalu kata sahabat Ali, wal malu tunkisuhu an-nafaqah. Harta itu kalau diberikan akan berkurang. Wal ilmu yazku bil infaq. Sedangkan ilmu itu akan terus bertambah jika kita sampaikan. Ilmu kalau kita berikan akan bertambah, kalau harta kita berikan akan berkurang. Ya, itulah keutamaan-keutamaan kita belajar agama.
Ya, tadi yang pertama sudah saya sampaikan bahwa belajar agama adalah kebaikan buat kita. Ya, belajar agama adalah ibadah. Mengingatkan soal ilmu agama adalah tasbih. Membahas agama adalah jihad. Mengajarkan agama kepada orang yang belum mengerti adalah infak. Adalah sedekah. Lalu kemudian kata sahabat Ali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu itu akan menjagamu, sedangkan engkau akan menjaga harta. Yang kedua, kenapa ilmu lebih baik dari harta? Ilmu itu kalau diberikan nambah, tapi harta kalau diberikan itu akan berkurang. Ya, tapi ya nyatanya kita tidak lebih peduli pada soal ilmu agama daripada soal harta. Ya. Baik, selanjutnya apa? Kata Abdullah bin Umar, ini keren lagi nih, luar biasa betul. Soal kedudukan ilmu itu. Kata Abdullah bin Umar ini anaknya sahabat Umar. Kata beliau, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Masya Allah ya. Majlisu fikhin, ilmu, semacam ini nih Pak. Majlis ilmu semacam ini, khairun itu lebih baik, min ibadati sittina sanatan, daripada ibadah selama 60 tahun. Ilmu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Masya Allah. Ilmu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Nilainya sangat luar biasa. Katakan kita tidak paham. Ya. Majelis ilmunya itu adalah lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Bahkan ada seorang sahabat di zaman Nabi itu, ya, datang ke sahabatnya mengunjungi. Lalu sahabat yang dikunjungi ditanya, ada apa saudaraku engkau ke sini? Dia bilang, saya ingin belajar kepadamu. Mau bertanya tentang bagaimana mengusap sepatu. Karena engkau dekat dengan Rasul pasti engkau tahu. Gitu ya. Sahabatnya jawab apa? Ini malaikat sekarang sedang merentangkan sayapnya sebagai bentuk cintanya kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Ya. Jadi malaikat sekarang ini sedang merentangkan sayapnya sebagai bentuk cinta kepada orang yang belajar agama. Jadi keagungannya itu luar biasa. Baik, kembali majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Jadi kata sahabat Abdullah ibnu Umar, ya majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Makanya banyak sekali orang-orang ya yang rajin kajian ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Karena ini yang kita cari. Kalau kita belum dapat ilmunya, setidaknya apa yang kita lakukan itu bernilai seperti ibadah selama 60 tahun. Kemudian, apalagi dikatakan oleh Imam Syafi'i dikatakan, tolabul ilmi afdolu min salatin nafilah. Belajar ilmu agama itu lebih utama daripada sholat sunnah. Bayangkan. Belajar agama itu lebih utama daripada sholat sunnah. Makanya kita sering lihat Pak ya, kalau kita umrah ke Madinah misalnya, kita umrah, setelah umrah biasanya kita ke Madinah atau ke Madinah dulu. Nanti di Madinah itu ada kajian-kajian yang syekh-syekhnya duduk itu ya. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab gitu. Itu dimulainya biasanya habis sholat maghrib tuh. Mulain. Nanti azan Isya berhenti tuh. Setelah azan selesai, diterusin lagi sampai qomat. Kadang-kadang orang yang tak paham bilang ini, kok nggak sholat sunnah qobliyah Isya dulu? Nah, ini dalil yang dipakai. Oleh karena apa? Belajar agama itu lebih baik daripada sholat sunnah. Kata Imam Syafi'i. Ya. Talabul ilm afdalu min salatin nafilah. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Belajar ilmu agama itu lebih utama daripada sholat sunnah. Orang yang tidak suka dengan ilmu agama, orang yang tidak antusias untuk belajar ilmu agama, maka tak akan ada kebaikan baginya.
Itu kata Imam Syafi'i juga. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Ya. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, tidak akan ada kebaikan baginya. Ya. Siapa tidak mencintai ilmu agama, maka tidak akan ada kebaikan baginya. Nah, ini keagungan-keagungan dalam belajar ilmu agama. Bahkan kata Imam Syafi'i juga ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan satu hadis misalnya. Kata Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi begini. Ini Nabi yang mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qala, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaku dzikri." Apa itu hilaku dzikri? Majalisul dzikri hiya majalisul halali wal harami kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankihu wa tutalliq wa tahujja wa ashbahu dhalik. Jadi kata Rasulullah begini, idza marartum biriyadil jannah, jika kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah, minumlah. Jika engkau melewati taman-taman surga, mampirlah, minumlah. Qala, ya qala, kemudian ada yang bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Qala, Nabi menjawab, hilaqudz dzikr. Taman surga itu adalah halaqah zikir. Lalu kemudian, apa itu halaqah zikir? Majalisudz dzikri. Halaqah zikir itu hiya majalisul halal wal haram, yaitu majlis yang membicarakan soal halal haram, kaifa tashtari wa tabi, bagaimana cara membeli yang benar, bagaimana cara menjual yang benar, wa tusalli wa tasum, cara salat yang benar, cara puasa yang benar, wa tankih wa tutalliq, cara menikah yang sesuai dengan agama dan cara bertalak, wa tahujja dan cara haji, wa ashbaha dalik dan yang semisal dengannya. Artinya apa? Kalau engkau lewat di majelis ilmu, nih kita jalan, tiba-tiba kita sholat maghrib di masjid, di masjid itu ada kajian, duduk, dengarkan. Itu namanya majalisud dzikr. Ya, majalisud dzikr. Duduk belajar. Duduk belajar. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama madhab, keren, ya keren banget. Beliau salat. Setelah selesai salat, ternyata di masjid itu ada kajian. Yang mengajar itu muridnya. Maka beliau pun mendengarkan kajian itu di balik tembok. Agar muridnya tidak lihat, takut grogi, tapi beliau dengarkan. Nah, begitu kita melewati sebuah taman-taman surga, yaitu taman di mana dibicarakan di situ adalah tentang halal, haram, yaitu ilmu agama, maka mampir. Itu bentuk kita cinta, atensi terhadap ilmu agama. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, "Laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm." Tidak ada perbuatan setelah hal yang diwajibkan oleh Allah yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Ya, saya ulangi, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm. Tidak ada setelah berbagai macam kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Itu kata Imam Syafi'i. Begitu pentingnya ya ilmu agama. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang menginginkan kehidupan dunia, maka belajar ilmu dunia. Wa man arada al-akhirah, ya, fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, ia juga dengan ilmu. Loh, kita
hanya untuk urusan dunia itu, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, untuk urusan dunia. Sementara kita untuk urusan akhirat, kita nggak mau belajar. Ya nggak mesti belajar formal, yang non formal lah. Sekarang kita sebagai ayah, kita nggak ngerti agama. Lalu apa yang mau kita ajarkan, kita didik istri dan anak-anak kita? Jangan sampai itu istri kita dan anak kita nanti komplain kepada Allah di akhirat karena kita nggak ngajarin agama. Atau kalau kita nggak ngerti agama, ya kita ajak istri kita untuk belajar agama bersama. Jangan sampai kita dikomplain. Nah, bagaimana kita nuntut istri kita menjadi soleha kalau dia nggak kita ajarin agama dan dia nggak ngerti agama? Dan bagaimana kita berharap doa dari anak-anak kita nanti setelah kita tiada kalau dia nggak pernah ngerti agama? Padahal yang kita harapkan nanti saat kita meninggal, harta anak kita, kemewahan anak kita, bukan. Yang kita tunggu-tunggu adalah doanya. Lalu bagaimana dia akan berdoa buat kita kalau dia nggak paham? Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini keagungan. Dalam satu hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Apa kata Rasulullah? Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah-rumahnya Allah, di masjid. Yatluna kitab Allah, dia di masjid itu membaca kitab Allah Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan dia di dalam masjid itu saling mempelajari Al-Quran, mempelajari agama. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan bagi orang-orang tersebut yang belajar agama di dalam masjid as-sakinah, ketenangan. Ya, kalau dia ada masalah, dia tahu cara jalan keluarnya. Ini loh dalam agama, begini loh, begini loh, begini loh. Kalau dia dapat kenikmatan dalam agama, begini loh, begini. Dalam nikmat dia tetap dalam rangkul Allah, dalam rangkulan Allah, dalam cobaan pun dia tetap dalam dekapan Allah. Karena dia tahu ilmunya. Tidak seperti dalam nikmat dia lari dari Allah, dalam cobaan dia putus asa. Karena ada tuh orang-orang seperti itu. Ketika diberi nikmat, wah jauh dari Allah. Kalau diberi cobaan, putus asa. Ada tuh. Dalam Quran surat 17 ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Monggo. Maaf, surat berapa, Ustaz? Surat 17 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Apa kata Allah? Ya. Jadi ketika kami anugerahkan kenikmatan, apa yang terjadi? Dia berpaling dan menjauh dengan sombong. Karena dia nggak ngerti bahwa semua yang dia dapati dari Allah bukan karena usaha dia. Kalau Allah nggak ngasih, ya nggak dapat. Gitu. Kemudian, ya kalau dia dikasih nikmat, dia berpaling dan menjauh dengan sombong. Makanya banyak orang tuh kalau kamu hebat ya, masih muda sudah sukses begini-begini, jawabannya apa? Usaha, peras keringat, banting tulang. Rasanya kok secara finansial nggak ada orang lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Kerajaannya luar biasa, kekuasaannya, istrinya luar biasa. Kemudian, Masya Allah, kenikmatan-kenikmatan.
Nah, ketika ditanya, dari mana kau dapatkan ini? Jawabannya, hadza min fadli rabbi. Ini semua anugerah Rabbku. Karena dia tahu ilmunya. Ya, tidak sombong, tidak bangga. Tapi ketika dikasih susah, ya putus asa. Nah, itu terjadi karena nggak ada ilmu. Baik, kembali ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang berkumpul di rumah-rumahnya Allah di masjid, belajar agama, maka Allah akan turunkan ketenangan. Allah akan turunkan ketenangan. Karena bagaimana cara hidup tenang atau tidak, itu kan ada dalam agama, Al-Quran, hadis, dengan pemahaman para ulama. Lalu kemudian, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang belajar agama, duduk di masjid, belajar agama, maka Allah akan cucurkan rahmatnya, cintanya, kasih sayangnya. Allah cucurkan rahmatnya. Tidak cukup itu. Apalagi? Nah, nih. Wa haffathumul malaikah. Dan orang yang sedang duduk di masjid, belajar agama, itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Tidak cukup itu. Allah menyebut-nyebutnya, Allah memujinya di antara seluruh makhluknya. Di antara makhluk-makhluknya. Si fulan tuh lagi belajar agama, si fulan duduk di masjid, lagi menuntut agama. Dipuji oleh Allah. Disebut oleh Allah. Dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan untuk belajar agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena peta surga ya di situ. Bagaimana caranya mendapatkan surga? Ya di situ, di dalam agama. Bagaimana caranya jauh dari neraka? Ya agama terangkan. Sebaliknya, kita pengen masuk surga, tapi karena kita nggak tahu ilmunya, akhirnya nggak nyampe-nyampe tuh. Ya. Ada ulama mengatakan, kultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian semua cinta surga, pengen masuk surga, tapi kalian tidak beramal amalan yang mengajak kalian ke surga. Gitu. Walam ta'malu laha. Kalian tidak mengamalkan amalan yang menuju surga. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Atau sebaliknya, kultum nakhafun nar. Kalian semua berkata, saya takut masuk neraka. Warahantum anfusakum. Tapi kalian menjerumuskan perbuatan kalian, perbuatan yang akan mengantarkan ke neraka. Kenapa itu terjadi? Karena kita nggak ngerti ilmu. Nah, begitu ya. Jadi, bahkan dikatakan orang berilmu itu nanti akan takut kepada Allah. Ya tadi, karena orang tahu ilmunya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia akan takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang berilmu. Quran, surat 35 ayat 28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Monggo. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama itu maksudnya apa? Orang yang berilmu. Orang berilmu mesti takut kepada Allah. Ya. Kemudian, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talabil ilmi. Tadi Anda sudah sampaikan bahwa malaikat itu akan merentangkan sayapnya bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Ya, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ya, hatta al-hitan fil ma. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan akan memohonkan ampun terhadap orang yang sedang menuntut ilmu. Dan keutamaan wa inna fadlal alim 'alal 'abid
kafadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Keutamaan orang-orang berilmu atas orang biasa seperti cahaya rembulan di malam purnama di antara bintang-bintang. Jadi keutamaan orang berilmu di antara orang-orang yang tidak berilmu seperti cahaya bulan di malam purnama di antara bintang-bintang. Nah, itulah keutamaan-keutamaan orang belajar ilmu. Ya, belajar agama. Baik, saya kira ini dulu. Nanti akan kita jelaskan tentang adab-adabnya menuntut ilmu insyaallah. Ya, silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Ustadz atas pembukaannya untuk kajian kita pada kali ini. Saya pikir ini membuka mata kita lebar-lebar terkait dengan pentingnya atau indahnya menuntut ilmu. Ustadz, mungkin tadi Ustadz menyampaikan mengenai apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Itu maksudnya gimana Ustadz? Mungkin sebelum kita diskusi kami ingin minta penjelasan itu Ustadz. Majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majelis ilmu, ya kita belajar tuh di majelis ilmu itu, nilai yang didapatkan itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Nilai ibadahnya. Kenapa? Karena orang beribadah nggak ada ilmunya, mesti ibadahnya ngawur gitu ya. Kalau dia ada ilmu, maka ibadahnya benar. Kadang-kadang orang tuh menganggap itu sebuah ibadah, justru keliru karena nggak ada ilmu. Nah, jadi pentingnya ilmu di situ. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustaz. Oke, mungkin untuk teman-teman kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung dibuka mikrofonnya, langsung bertanya kepada Ustadz. Kami persilakan. Atau bisa juga raise hand dulu agar bisa urutan. Silakan, mungkin dari rekan-rekan ada yang belum jelas atau ada hal yang ingin diperdalam lagi, kami persilakan. Nggak ada Pak, yang babnya Oke. bab. Atau ini Ustadz, kita tidak menjadi dosa apabila kita tidak tahu Ustadz. Ini kadang-kadang menjadi pelindung bagi orang-orang yang tidak ingin belajar lebih jauh Ustadz ya. Kalau aku nggak ngerti kan malah nggak dosa gitu Ustadz. Itu gimana fenomena seperti itu Ustadz? Maksudnya itu gini, orang tidak tahu itu tidak dosa selama dalam proses belajar. Dia terus belajar, lalu dia melakukan sesuatu yang dia belum tahu itu tidak dosa. Tapi orang kalau tidak pernah belajar ya dosa terus. Ya, bahasa sederhananya gini, tidak tahu itu tidak dosa, tapi tidak mau tahu itu dosa terus-menerus. Saya ulangi ya. Tidak tahu itu tidak dosa, tapi tidak mau tahu itu dosa terus-menerus. Ya, artinya ayo kita belajar, yang kita belum ngerti lalu kita keliru, ya kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita nggak pernah mau belajar, ya akan dosa terus-menerus. Karena belajar itu hukumnya wajib. Kebalikan wajib apa? Ya haram. Talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardu. Fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu secara personal, bukan fardu kifayah. Udah ada yang ngaji di masjid, maka saya nggak perlu ikut. Nggak gitu. Ya, Siap. karena ibadah kita tidak diwakili oleh orang lain. Saya kasih contoh aja deh. Orang takbir aja kalau nggak ada ilmunya ngaco tuh. Wudhu aja kalau nggak ada ilmunya ngaco tuh. Tayamum nggak ada ilmunya ngaco tuh. Nah, gitu ya. Nah, makanya disitulah pentingnya ilmu. Wallahu a'lam. Oke, mungkin sedikit tambahan Ustaz. Yang diwajibkan kita belajar ilmu itu atau katakanlah minimumnya itu seperti apa sih Ustaz? Kan apa namanya wajibnya kalau misalkan kita wajib tentunya terus-menerus sampai kita di liang lahat, tapi minimum ada nggak sih Ustadz yang requirement minimum agar kita bisa menjadi seorang muslim yang baik lah katakan seperti itu. Ilmu yang sifatnya mendasar, yang setiap hari kita lakuin. Misalnya cara wudhu yang benar, sholat yang benar, zikir yang benar, doa yang benar, didik anak. Ya yang sifatnya dasar lah.
Nggak kemudian ya harus belajar faraid itu ya. Itu kekhususan nanti itu ya. Nah, gitu. Yang sifatnya mendasar tentang ibadah dan akhlak. Tauhid, ibadah, akhlak. Itu secara dasar kita harus paham. Nanti kalau kita nggak paham tauhid saja yang sifatnya dasar, maka kita banyak melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah. Syirik, ya. Ya, dalam ibadah kalau kita tidak belajar secara mendasar, nanti terjebak kita pada mengada-ngada. Subhanallah. Akhlak kita tidak belajar yang benar, maka akhlak kita jadi tidak baik. Padahal kita dituntut tauhid kita, akidah kita bersih, ibadah kita benar, akhlak kita mulia. Ah, itulah muslim paripurna. Ya, setidaknya yang sifatnya mendasar lah. Ya, tidak yang intermediate begitu loh. Harus ngerti tafsir ya enggak. Yang sifatnya mendasar. Wallahu a'lam. Siap, Ustaz, ya. Memang Ustaz, kadang-kadang kita prihatin Ustaz, kalau misalkan kita ke masjid atau apa lihat orang wudhu masih, mohon maaf, apa yang seperti kami ketahui itu masih jauh dari kesempurnaan, atau katakanlah Al-Fatihah menjadi rukun sholat pun kita melihat masih banyak yang belum sempurna gitu Ustaz, ya. Itu katakanlah seperti bacaan Al-Fatihah Ustaz. Mungkin kita belajar Al-Fatihah dari TK Ustaz, tapi sampai umur segini kadang-kadang saya melihat bacaan Al-Fatihah saya itu masih belum sesuai dengan kesempurnaan itu. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Ya, selama masih belajar kan tidak ada masalah. Kan dimaafkan oleh Allah. Yang tidak pernah mau belajar itu yang jadi masalah. Jadi menikmati kekeliruan namanya. Kalau orang masih mau belajar itu kan masih memperbaiki dirinya. Nah, itu nggak ada persoalan. Yang menikmati kekeliruan itu yang jadi masalah. Oke, siap. Kalau kita masih Ya, belajar, insya Allah. oke. Ya, hal sepele seperti Al-Fatihah itu Ustaz, kita merasa udah jago, ternyata banyak sekali kesalahan kita masih. Baiklah, ini ada yang resen, Mbak Swasti. Kami persilakan untuk membuka mikrofonnya. Silakan. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Tadi kan warahmatullahi wabarakatuh. disampaikan bahwa menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Nah, ini mungkin masuk ke adab penuntut ilmu mungkin ya Ustadz ya. Tapi mumpung nyampe ke bahasan ini, bagaimana sikap kita kalau misalkan kita datang ke majelis ilmu eh, sedikit terlambat. Jadi Ustadz sudah melakukan pembacaan doa. Apakah kita melakukan sholat tahiyatul masjid dulu atau langsung mendengarkan Ustadz? Terima kasih. Ya, sebagian ulama mengatakan langsung duduk. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan ya sholat sunnah dulu, tapi agak menyingkir begitu ya. Nah, lalu dianalogikan ketika qobliyah Jumat. Nabi sedang khutbah, lalu datang seorang sahabat, langsung duduk, disuruh oleh Nabi berdiri, sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, menganalogi dari situ atau mengkias dari situ, maka sholat sunnah dahulu. Tapi sebagian ulama ya dengan mengatakan bahwa sholat itu menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah, daripada khawatir ketinggalan, ya langsung duduk. Itu khilaf ulama. Wallahu a'lam. Nah, itulah soal khilafiyah, ada dalil dengan dalil. Dalam seperti itu kita nikmat tuh. Tapi kalau kita nggak ngerti kalau itu khilafiyah ada 2 dalil, maka kita nanti ngotot aja itu. Gitu loh Bun ya. Nggak apa-apa itu Bun. Cuman kalau nggak ada tempatnya, ahsan langsung duduk. Oke, clear, Mbak Moro? Clear Pak Sigit, terima kasih. Oke, mungkin di belakang Mbak Moro ada yang ingin bertanya. Kita mungkin masih ada 1-2 penanya masih bisa. Monggo. Baru pertama Mas Sigit, jadi belum. Insya Allah ini kan baru pembukaan dasar-dasar aja. Siap, siap. Oke, baiklah. Sekarang sudah 17.19. Mungkin juga yang di Jogja sudah mulai persiapan untuk ke masjid, persiapan maghrib, Ustadz. Jadi kajian kita pada volume perdana ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan masih tetap membahas thalabul ilmi di kesempatan 2 pekan mendatang. Dan insya Allah sekarang udah 30 lebih, 2 pekan lagi akan lebih banyak lagi yang hadir. Dan insya Allah catatan atau recording daripada kajian ini kita akan
upload di channel yang akan segera kita bikin, sehingga nanti yang tidak hadir atau belum selesai mencatat bisa kita melihat ke rekaman tersebut. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, terima kasih kami sampaikan pada Ustadz Wahid Rahman yang sudah menyampaikan ilmu dan paparannya yang luar biasa. Kemudian juga kepada Mbak Swastiworo yang sudah membacakan terjemahannya. Kemudian juga Mbak Jessica